Halo teman-teman semua, baiklah udah lama saya nggak ngupload video ya di channel YouTube Komputernya Tara. Nah kali ini kebetulan ada kesempatan, saya bakal berbagi ilmu atau pengetahuan tentang sebuah sistem informasi. Nah ini mungkin saya akan jelasin dasarnya aja ya, yang umumnya aja. Nanti mungkin kalau ada kesempatan lain, akan berbagi untuk lebih jelasnya tentang sistem informasi ini di part-part selanjutnya mungkin ya. Oke. Nah, langsung saja saya bakal jelasin tentang sebuah sistem informasi. Oke. Oke. Sistem informasi terdiri dari dua kata. Nah, di sini ada sistem dan ada informasi. Oke. Apa itu sistem? Nah, di sini sistem adalah suatu kumpulan yang saling berhubungan di antara satu dengan yang lainnya, yang saling berinteraksi secara bersama-sama untuk mencapai sebuah tujuan, sasaran atau akhir dari sebuah sistem ini. Nah, kemudian yang kedua, informasi ya. Informasi adalah data yang telah diolah menjadi bentuk yang berguna bagi penerimanya, berupa nilai yang dapat dipahami untuk di dalam pengambilan keputusan untuk sekarang maupun masa yang akan datang. Nah, gitu. Jadi sistem informasi terdiri dari dua kata, sistem dan informasi. Oke, sudah saya jelaskan di sini. Next. Kemudian pengertian dari sistem informasi. Nah, apa itu sistem informasi? Sistem informasi adalah suatu sistem di dalam suatu organisasi yang mempertemukan kebutuhan pengolahan data atau komponen-komponen atau data yang akan diolah yang mendukung operasi bersifat manajerial dan kegiatan strategi untuk mencapai suatu tujuan. Nah, suatu tujuannya ini di sini nih ya, yang menghasilkan informasi ini ya tujuannya ya, untuk sebagai penunjang dalam pengambilan keputusan. Oke, next. Kemudian apa saja komponen dari sistem informasi tersebut? Nah, yang pertama ada input. Input merupakan data yang akan dimasukkan ke dalam sistem informasi untuk diproses. Nah, input itu kalau untuk sebuah aplikasi itu pengentrian ya, untuk memasukkan data gitu. Contoh, ketika kita ingin melacak pengiriman barang kita melalui kurir, kita harus memasukkan nomor resi dulu pada suatu aplikasi atau di website ya. Kita harus memasukkan nomor resi, dan nomor resi itulah yang disebut dengan penginputan. Kita yang input gitu, kita yang masukkan nomor resinya gitu. Nah, oke. Untuk yang kedua itu ada prosedur atau proses. Input atau data yang dimasukkan ke dalam sistem yang akan diproses dengan prosedur tertentu untuk menghasilkan output yang sesuai. Prosedur tersebut dapat berupa algoritma, langkah-langkah, logika, dan model matematika yang tentunya sudah diimplementasikan oleh pengembang sistem. Nah, di sini proses ini biasanya kalau untuk seorang programmer ini di coding-codingnya itu ya, di coding untuk membuat sebuah pemrograman aplikasi. Nah, gitu. Oke, next yang ketiga ada output. Setelah input selesai diproses, maka sistem akan menghasilkan output yang diinginkan oleh pemakai sistem. Output tersebut berupa informasi yang bermanfaat yang dapat membantu pemakai sistem dalam mengambil keputusan. Oke, berkaitan dengan contoh di atas, setelah kita memasukkan nomor resi ke sistem pelacakan barang, kita akan mendapatkan informasi keberadaan barang kita saat ini. Nah, gitu. Jadi setelah teman-teman menginputkan nomor resi tersebut, itu akan diproses sesuai prosedurnya ya. Nah, untuk pemrosesan itu kan tadi melalui logika dan kalau dalam aplikasi itu coding-codingnya ada ya. Nah, di sana nanti baru akan muncul keluarannya atau outputnya yang ditampilkan sesuai input kita tadi, apa yang kita request, apa yang kita masukkan tadi. Nah, oke, yang keempat teknologi. Di sini teknologi yang dimaksud adalah alat atau perangkat keras yang digunakan untuk menjalankan sistem informasi. Contohnya PC, laptop, smartphone, dan lain-lain bisa juga ya, tab juga bisa ya. Alat tersebut digunakan untuk memasukkan data atau input, memproses input, menyimpan dan
mengakses data dan menghasilkan output itu sendiri. Jadi memang sekarang ini teknologi kebanyakan sudah banyak bekerja di handphone ya, jarang yang kita menggunakan PC ya. Bahkan untuk perusahaan-perusahaan besar pun sekarang sudah sistemnya sudah banyak yang berbasis Android ya, untuk marketing, untuk pengolahan data. Itu lebih memudahkan kita untuk penginputan data di mana saja dan kapanpun ya. Oke, next yang kelima ada basis data. Basis data atau database. Di sini adalah basis data itu kumpulan data yang saling berkaitan yang disimpan dalam suatu sistem. Jadi, input akan diproses dan dicocokkan dengan data yang ada di dalam basis data. Jika terjadi kecocokan, maka sistem akan mengeluarkan output yang sesuai dengan basis data tersebut. Misalnya untuk melacak pengiriman barang, sistem akan memberitahu lokasi barang kita jika nomor resi yang kita masukkan terdapat di dalam basis data. Nah, di sini yang disebut dengan biasanya itu validasi data ya. Nah, ditemukan tidak pada saat pencarian, pada saat diproses tersebut data yang kita inputkan tadi. Jadi pencariannya itu proses tersebut akan mengakses ke basis data gitu, ke database-nya gitu. Oke, next yang keenam, kontrol pengendalian. Kontrol pengendalian dilakukan untuk memelihara sistem dan mengamankannya jika terjadi gangguan. Gangguan tersebut bisa berupa bencana, human error, serangan hacker, dan lain-lain. Dengan adanya pemeliharaan, sistem informasi akan berjalan dengan lancar dan dapat memberikan informasi yang sesuai untuk pemakai sistem. Nah gini, jadi pemeliharaan tersebut sama kayak upgrade ya, update sistem kita, update aplikasi kita. Nah itu kontrol pengendaliannya gitu. Oke, next, kemudian apa sih manfaat dari sistem informasi ini sendiri? Nah, di sini yang pertama yaitu untuk meningkatkan akurasi data. Data merupakan sumber daya yang penting sebagai pendukung kebijakan yang akan diambil. Data yang akurat sangat dibutuhkan dalam sebuah bisnis karena akan berhubungan dengan keputusan strategis. Sistem informasi manajemen, biasanya itu yang dipakai di sebuah perusahaan ya, adalah alat yang akan memberikan data akurat yang dibutuhkan perusahaan. Melalui sistem, data yang masuk akan diolah secara otomatis sehingga membantu tugas manajemen agar lebih efektif dan efisien. Dan dengan dukungan teknologi internet atau berbasis client server juga bisa ya, Anda juga bisa mengambil data yang dibutuhkan pada sistem secara real time. Oke, yang kedua, manfaat sistem informasi mempermudah koordinasi. Nah, di sini sistem ini juga menyediakan layanan informasi yang dapat digunakan sebagai dasar perencanaan, pengawasan, dan pengarahan pihak manajemen dari data informasi yang dihasilkan. Selanjutnya dapat digunakan oleh departemen atau divisi lain yang membutuhkan. Jadi gitu, mempermudah koordinasi ya. Kemudian yang ketiga, meningkatkan kualitas SDM atau sumber daya manusia. Oke, ketika data informasi telah tersedia secara akurat dan cepat, tentu hal ini berpengaruh pada kinerja sumber daya manusia perusahaan. Mau tidak mau, sumber daya manusia yang menggunakan sistem ini harus menyesuaikan sistem kerjanya mengikuti perkembangan teknologi. Nah, biasanya perusahaan-perusahaan untuk mengenalkan sebuah sistem kepada karyawannya, yaitu biasanya akan dilakukan training skill untuk posisi yang ditempati oleh karyawannya gitu, untuk mengenal sistemnya gitu kan. Nggak mungkin langsung didudukan dan disuruh bekerja dengan sendirinya. Jadi buat kalian juga ini perlu ya, yang mau melamar pekerjaan, jangan takut untuk memulai sebuah pekerjaan itu, nanti kalian akan dibantu, nggak akan dibiarkan untuk bekerja sendiri. Karena ini pengalaman saya pribadi juga, kita bakal diarahkan untuk menjalankan sebuah sistem, apa yang perlu kita input dan apa output yang akan dihasilkan dari sebuah sistem tersebut pada perusahaan tersebut. Nah gitu, jadi dengan sumber daya yang berkualitas tentu saja akan berpengaruh pada progres perkembangan bisnis Anda di masa yang akan datang. Oke, next, yang keempat, manfaat sistem informasi yaitu menekan biaya operasional. Ketika sistem informasi telah bekerja bagi bisnis Anda, kesalahan yang terjadi akibat human error dapat diminimalisir. Dengan minimnya kesalahan yang terjadi membuat produktivitas sistem kerja SDM yang ada akan menjadi meningkat.
secara bersamaan kondisi ini membuat biaya operasional yang dikeluarkan perusahaan menjadi berkurang. Nah, gitu. Jadi kalau sudah ada sistem informasi, bukan hanya perusahaan yang terbantu gitu, tapi pekerjanya pun juga terbantu, tenaga terbantu gitu kan ya. Nah, oke. Jadi itu ada 4 manfaat sistem informasi. Nah, mungkin itu saja yang untuk dasar dari sistem informasi yang bisa saya jelaskan kepada teman-teman semua. Semoga ini bermanfaat buat adik-adik atau teman-teman yang lagi belajar tentang sebuah sistem informasi itu sendiri. Nah, nanti kalau ada kesempatan saya bakal mengenalkan untuk lebih lanjut bagaimana sistem informasi itu, apa saja cara untuk membuat sistem informasi, tools-tools apa saja yang akan kita gunakan dalam membangun sebuah sistem informasi ini, dan bagaimana cara untuk menganalisa kebutuhan sistem. Nah, itu nanti kedepannya semoga saya punya kesempatan lagi untuk melanjutkan video ini. Nah, gitu. Jadi terima kasih telah menonton video ini, semoga bermanfaat. Jangan lupa di like, subscribe, aktifkan lonceng notifikasinya agar kalian tidak ketinggalan video terbaru dari channel YouTube Komputernya Tara. Dan jangan lupa dibantu juga share-nya agar saya lebih semangat untuk berbagi pengetahuan dan hal lainnya. Oke, terima kasih.